Di satu sisi, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Teguh Rifki menilai kebijakan pemerintah yang melarang ekspor komoditas mentah seperti nikel memiliki sisi buruk untuk jangka panjang. Larangan ekspor sumber daya alam diyakini akan mempercepat negara lain untuk melakukan eksplorasi bahan baku substitusi. Menurut Teguh Rifki, beberapa kasus pelarangan ekspor bahan baku mentah yang sebelumnya sudah sempat terjadi sudah cukup membuktikan bahwa eksplorasi akan semakin cepat dilakukan. Kebijakan penutupan ekspor biji nikel pada 2020 yang diikuti dengan kenaikan harga dan terbatasnya stok saat itu memicu produsen mencari alternatif. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan baterai dunia mulai fokus pada lithium ferrophosphate atau LFP, tidak terkecuali bagi produsen asal China. Akibatnya saat ini nikel yang awalnya dominan sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik saat ini sudah memiliki kompetitor. Jadi kalau kita lihat dalam kasus ekspor nikel, ini tentu menjadi isu security di banyak negara, di mana negara lain yang membutuhkan nikel, tentu mereka akan berpikir ulang untuk mengandalkan nikel. Sehingga kemudian ini mendorong adanya R&D atau pencarian substitusi terhadap nikel, sehingga mereka tidak terlalu bergantung terhadap nikel yang saat ini ekspornya di-ban oleh Indonesia. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia ke depannya. Jangan sampai kemudian proses hilirisasi ini justru membuat negara-negara lain malah tidak menggunakan nikel di jangka panjang. Kalau di jangka pendek memang kita melihat masih banyak faktor positif pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor pertambangan nikel, investasi yang meningkat, bahkan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut memang masih positif. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah